Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seluruh warga Rukun Santa Agnes atau siapa saja yang mengikuti ibadah malam hari ini. Kita mau beribadah malam ini dengan keluarga Ibu Merianti Sitompul. Mari kita mensyukuri cinta kasih Tuhan yang diberikan pada kita, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah bersama dan juga memuliakan namanya. Mari kita buka dengan lagu pembukaan. Saudara-saudara sekalian, mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, mari kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sumber keselamatan kami berkumpul malam ini menyatukan hati kami untuk bersama-sama datang kepadamu, memohon rahmat dan belas kasih-Mu. Semoga Engkau sudi meluputkan kami dari yang jahat dan menjadikan kami berkat bagi sesama kami. Amin. Marilah kita mendengarkan pewartaan-pewartaan Sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan
dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudara sekalian, dalam bacaan hari ini kita bisa melihat Santo Paulus membandingkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Hukum Taurat Musa dengan hukum Kristus. Hukum Taurat itu terukir dalam loh-loh batu di Gunung Sinai, kaku dan tidak hidup. Sebaliknya, Perjanjian Baru berasal dari roh yang terukir dalam hati manusia, menghidupkan dan menghasilkan keselamatan kekal. Hukum Taurat itu baik isinya, tetapi hukum itu tidak boleh dilakukan demi hukum itu sendiri, sehingga orang merasa terbebani, terbelenggu, dan merasa berdosa jika tidak melaksanakannya. Dalam bacaan hari ini, Yesus mengajar kita untuk melaksanakan hukum Tuhan dengan semangat yang baru, menaati dan melaksanakan hukum Allah, karena cinta kita kepadanya bukan karena takut berdosa, sehingga tidak ada beban sama sekali. Kita manusia membutuhkan peraturan untuk menjadi lebih baik lagi, sesuai dengan kodrat kita sebagai citra Allah. Kita selalu merasa peraturan sebagai beban atau belenggu bagi hidup dan kebebasan bagi kita. Memang itulah yang kita rasakan kalau kita mau menyamakan kebebasan dengan nafsu. Padahal kita tahu nafsu yang tidak terkontrol seringkali merugikan sesama maupun diri kita sendiri. Peraturan yang sejati diberikan oleh Tuhan untuk mengingatkan tujuan hidup kita, supaya kita benar-benar hidup. Peraturan yang adil bijaksana yang kita miliki dan kita laksanakan juga menunjukkan betapa dekat kita dengan Tuhan, pemberi hidup kita. Kebebasan itu tidak pernah sempurna tanpa norma-norma. Maka Allah juga menyodorkan perintah atau aturan-aturan. Dengannya, kebebasan manusia ditata sehingga perbuatan manusia bisa dipertanggungjawabkan. Pada sisi lain, norma-norma itu pun bisa berwibawa apabila dihayati dalam kebebasan. Yesus sendiri adalah sosok yang bebas sekaligus taat asas. Sejak anak-anak, Maria dan Yosef sudah menanamkan adat istiadat kepadanya. Begitu pula ketika ia berkarya. Ia adalah pelaksana sekaligus pewarta kehendak Bapanya dan hukum cinta kasih. Tidaklah heran apabila ia berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menyempurnakannya." Memang dalam cinta tidak ada rasa takut, sebab segala aturan kita lakukan dengan gembira dan tanpa rasa bersalah atau berdosa. Ikatan hukum yang membebaskan Yesus ingin kita mentaati hukum Tuhan. Seperti itulah. Untuk itu, Yesus memberi kita Roh Kudus, Roh yang membarui seluruh muka bumi, Roh yang membarui semangat kita. Dengan Roh Kudus kita tidak jatuh dalam legalisme dan sikap mudah mengadili orang lain. Dalam Yesus ada sukacita dan bukanlah ketakutan. Kasih sejati tidak pernah menuntut, tetapi ia hanya dapat memberi. Yesus ingin Allah dilihat sebagai Bapa yang penuh cinta dan Maha Rahim. Kita melaksanakan perintah Allah karena cinta, bukan karena takut. Yesus mengajarkan kita untuk memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Tuhan dalam keutuhannya. Janganlah kita membawa prinsip suka atau tidak suka ketika kita mengecap sabda Allah. Karena hal itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Allah.
atau juga akan mengurangi kekayaan dari sabda itu. Bagi kita, murid Kristus, sabda Tuhan yang kita baca dan kita dengar baru akan bermakna bila kita wujudkan dalam tindakan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Bukan sekedar menghafal ayat-ayat kitab suci untuk kita jadikan senjata untuk menyerang sesama. Semoga sabda Tuhan hari ini semakin meneguhkan kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita selalu menjadi berkat bagi sesama. Semoga demikian. Amin. Mari kita bersama-sama sekali lagi meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan penuh kepercayaan, karena kita tahu Tuhan lebih setia daripada manusia dan akan selalu memajukan keselamatan siapapun yang mencintainya. Bagi Sri Paus dan para uskup, para pastor, terutama pastor dalam paroki kami, Pastor Leo, Pastor Markus, Pastor Yosef, semoga Allah Bapa menerangi mereka dalam karya penggembalaan umatnya, dan mereka semua diberi kesehatan yang baik, terutama Pastor Yosef yang saat ini lagi terbaring lemah di rumah sakit Grestelina. Semoga rahmat kesembuhan Engkau taburkan atas beliau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Merianti Sri Tompul. Mereka mau mendoakan kedua orang tua yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Jantianus Sitompul dan Ibu Marta Parapat. Doa juga untuk keluarga Bapak Joni Marhain Selano, di mana pada hari ini berulang tahun. Semoga Engkau selalu memberikan rahmat yang berlimpah bagi keluarga ini dan juga dengan Ibu Merianti Sitompul. Mereka juga mau berdoa untuk anak-anak dalam keluarga, Novita Utami, serta suaminya Prasetyo Marloanto, serta kedua anaknya, Alexis Pratama Marloanto dan Kate Victoria Marloanto. Kiranya keluarga anak mereka ini selalu dalam lindungan Tuhan. Juga untuk anak Anastasia Selano yang sementara masih dalam kuliahnya, semoga segala cita-citanya dapat diraihnya. Serta juga anak bungsu Marcia Laura Selano yang masih di bangku sekolah SMP. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan dapat meraih apapun yang dicita-citakannya. Semoga segala doa dan harapan-harapan dalam keluarga ini Tuhan, Engkau selalu menyertai dan rahmat belas kasih-Mu selalu menyertai keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua anggota Rukun Santa Agnes, Tuhan, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi, dan Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan hidup kami masing-masing, juga harapan-harapan dari keluarga kami masing-masing. Semoga Allah Bapa memberkati kita dalam usaha-usaha kita, dan juga menyertai kita semua dalam keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mau berdoa bagi anggota-anggota keluarga kita yang telah mendahului kita. Mari kita hening sejenak untuk menyebutkan nama-nama mereka.
Pada kesempatan ini kami juga mau mendoakan Emma dari Ibu Herlina Cahyadi yang beberapa hari lalu telah Engkau panggil kembali ke pangkuanmu. Semoga beliau juga sudah berbahagia bersamamu dan juga dengan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Dengarkanlah semua doa dan permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bantulah kami dengan rahmat-Mu. Semoga kami Kau kuatkan dengan Roh Kudus yang telah Engkau curahkan kepada kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga ibadah kita malam ini dan semua permohonan-permohonan dan harapan-harapan kita berkenan kepadanya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah kita malam ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita menjadi laskar-laskar Kristus dimanapun kita berada. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.